Oke, untuk TKR 10 kita mulai pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang non-muslim ya, khususnya. Pada kesempatan hari ini, Bapak review dulu yang untuk kemarin. Tugas kemarin yang ada di classroom. Siapa yang mengerjakan, silahkan kerjakan. Karena itu adalah menyangkut ilmu kalian. Ya, yang udah Bapak hanya bisa sampaikan. Ya, kalau kalian nggak mengerjakan pun, secara pribadi Bapak nggak ada efeknya. Cuman kalian sayang, udah bayar sekolah tapi nggak dapat ilmunya gitu loh. Ya, ibarat masuk ke Indomaret, kalian ninggal duit, nyerahin duit, tapi keluar kamu nggak bawa apa-apa. Kalau mau gitu loh ya. Jadi Bapak hanya ngingetin seperti tadi. Silakan kerjakan tugas apa yang ada di kelas room. Kemudian pada kesempatan ini Bapak coba akan ngasih sedikit apa yang perlu kalian dapat. Kalian dapat khususnya pengetahuan sebagai nanti seorang teknisi kayak apa ya itu. Bentar Bapak stop dulu. Sekarang Bapak akan ngasih sedikit pengetahuan mengenai keteknisian. Apa itu seorang teknisi profesional? Profesional itu istilahnya harusnya orang yang benar-benar expert, benar-benar asli ada di situ sebagai teknisi ya. Nah, kalau kalian mau jadi bos, kalau nggak mau jadi teknisi, kalian harus bisa memilih teknisi yang profesional juga ya. Ini yang bisa Bapak sampaikan. Ya. Nanti kalau misalkan kamu rencana jadi bos, kita bahas satu-satu dulu. Sebagai teknisi profesional, yang membedakan dengan teknisi biasa ada dua hal, yaitu kalian harus mampu mempunyai perasaan atau keyakinan atau motivasi. Pelanggan itu adalah yang utama. Ya. Kalau kamu menjadi bos, kamu akan dapat duit kalau punya pelanggan. Kalau nggak punya pelanggan, pasti nggak akan dapat duit. Kalau kamu mau jadi teknisi, misalkan kamu nggak punya pelanggan pun juga nggak akan dapat kerjaan atau nggak dapat pelanggan. Ya, sama ya. Itu satu. Kemudian, kok nggak jalan? Ya, ngeheng. Nah, bagaimana caranya? Adalah kita harus bisa menunjukkan hasil kerja kita yang baik pastinya ya. Kerja kita sebagai teknisi, kalau kita sebagai teknisi yang baik itu kayak apa, kita harus tahu. Nah, contohnya gitu tadi, bagaimana caranya kita merawat kendaraan tadi dengan apik. Apik itu bahasa anunya ya. Yang artinya apik itu pokoknya bagaimana customer itu jadi seneng gitu loh kalau kendaraannya kita kerjain. Jangan sampai kita ngerjain kendaraan customer tadi dengan cara seperti ini nih. Ini nggak bagus nih contohnya ya. Lambat nih. Ini mahal nih. Kemudian yang kedua, kalian harus menjunjung tinggi standar profesional. Jadi kamu harus menempatkan bahwa profesional itu adalah yang utama, yang menjadi tanggung jawab kita sebagai teknisi, yang bisa menunjukkan kita sebagai teknisi profesional. Ngeheng. Ngaco nih.
Oke, kita stop dulu ya. Ntar Bapak lihat dulu nih materinya ngehang nih. Nah, untuk menjadi teknisi yang baik, kalian harus punya kecakapan atau keterampilan atau pemahaman sebagai teknisi. Ada beberapa prinsip yang harus kalian pahami di situ, yaitu ada 10 prinsip. Salah satunya, kalian harus berpenampilan profesional. Jangan sampai kita sebagai teknisi tapi pakaiannya pakaian renang, nggak bakal orang tahu, nggak bakal orang yakin bahwa itu kamu teknisi atau enggak. Atau kalian sebagai koki tapi pakaian kamu sebagai penari, nggak bakal orang akan yakin bahwa itu kamu mampu sebagai pemasak profesional atau chef. Ya, jadi penampilan itu harus perlu. Yang bagaimana penampilannya? Ya, penampilan sebagai teknisi harus menggunakan standar teknisi. Standar teknisi tadi pertama adalah mengenai baju kerjanya yang disebut dengan wear pack. Nah, wear pack, baju kerja, kemudian ada lagi sarung tangan, kemudian sepatu keamanan, safety shoe, kemudian topi, kemudian pakai air plug, kacamata, itu termasuk menunjukkan kita sebagai profesional atau enggak. Ya. Nah, apa yang kita pakai, itu semua adalah tujuannya untuk melindungi diri kita, badan kita dari paparan di sekitar tempat kita kerja. Ya, namanya yang kita pakai tersebut, yaitu disebut dengan APD, alat pelindung diri. Apa aja itu? Ya tadi, mulai dari wear pack 1, 2 sepatu keamanan, 3 sarung tangan, 4 masker, 5 air plug, 6 kacamata, topi, itu boleh. Ya, itu namanya APD. Itu menunjukkan kita profesional atau enggak. Kemudian, yang kedua adalah penanganan kendaraan secara hati-hati. Artinya apa? Yaitu kendaraan tadi adalah sebagai kendaraan customer, pelanggan yang harus kita kerjakan, yang harus kita rawat. Ya, jangan sampai kita mau cari duit tapi kita sembarang menangani kendaraan tersebut, akhirnya customer tadi marah. Contohnya tadi mobilnya bersih, kemudian karena kita kerjanya ceroboh, kotor, mobilnya jadi kotor. Walaupun apa yang dikeluhkan tadi sembuh, customer tidak akan senang. Ya, pasti akan ngomel, apaan kerjanya? Apa yang rusak benar sih benar, tapi mobilku jadi kotor. Nah, dia udah bayar, kita dikasih duit, tapi diomelin. Kira-kira seneng apa enggak? Kan enggak urus kan? Nah, itu adalah cara menangani kendaraan secara hati-hati tadi. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kita harus menggunakan pelindung kendaraan yang disebut dengan alat pelindung kendaraan. Atau istilahnya adalah VPE, Vector V, Vehicle Protection Equipment, Vehicle Protection Equipment, VPE. Ya, kalau tadi APD untuk melindungi diri, atau terkenalnya internasionalnya itu disebut dengan PPE, Personal Protection Equipment. Nah, kalau yang ini untuk melindungi kendaraan benda kerja kita yang disebut dengan PPE tadi. Apa aja isinya? Ini mulai 1 nih contohnya. 1 ini adalah yang disebut dengan floor mat atau pelindung lantai atau matrasnya lantai supaya lantainya tidak kotor saat kita masuk ke dalam kendaraan tersebut. Ya, 1 ini. Ini pointer Bapak nggak muncul nih. Ya, 1. Kemudian yang kedua yang disebut dengan pelindung jok atau seat cover. Pelindung jok atau seat cover. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan fender cover atau pelindung bumper atau spatboard kalau kamu kenal. 3 itu item 3. Kemudian yang keempat yang disebut dengan grill cover atau pelindung daripada grill radiator. Ya. Kemudian yang kelima yang disebut dengan steering cover.
yang untuk melindungi stang setir supaya nggak kotor saat kita megang-megang kemudi, stang kemudi. Nah, yang keenam yang disebut dengan ganjel ban atau hook istilahnya, atau wish. Oke ya, kita lanjut. Ketiga, sebagai penampilan teknisi yang profesional, cara kerja teknisi yang profesional adalah kita menerapkan namanya K3. K3 sebenarnya K3 adalah keselamatan dan keamanan kerja. Tetapi semua itu tadi mengacu kepada yang paling sederhana adalah mulai dari kebersihan, kerapihan, keteraturan. Bagaimana itu? Di mana itu? Ya di lingkungan kerja kita lah pastinya ya. Bagaimana cara kita menempatkan peralatan kita, bagaimana cara kita menempatkan kendaraan kita, bagaimana kita melihat, menjaga atau merawat dari kondisi lingkungan kerja kita. Contohnya lantainya harus bersih, sering dipel, kemudian dinding-dindingnya nggak boleh kotor. Ya. Itu tugasnya teknisi profesional. Kemudian yang keempat adalah keselamatan dan kesehatan kerja yang tadi Bapak bilang yang K3. Karena kita kerja itu harus pertamanya itu adalah selamat. Jangan sampai kita mau butuh duit tapi kita nggak selamat. Butuh duit, kita dapat duit, tapi besoknya kita kena penyakit. Itu nggak sehat juga. Jadi kita perlu yang namanya K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Oke? Bagaimana caranya? Adalah kita harus bekerja dengan cara yang aman, cara yang sehat. Contoh yang sederhana adalah bagaimana kalau kalian mengangkat namanya benda kerja, jangan sampai asal angkat. Kalau asal angkat nanti badan kita yang rusak. Ya, duit tidak seberapa, pinggangnya rusak. Ya. Kemudian bekerja pada lingkungan yang sembarangan, contohnya kerja pada lingkungan yang banyak bensinnya atau yang mudah terbakar, tapi sambil merokok, itu nggak boleh. Ya. Atau kita menggunakan peralatan bengkel, contohnya peralatan bengkel yang di situ adalah peralatan bengkel gerinda, itu dia tidak aman. Kenapa tidak aman? Adalah dia menggunakan sarung tangan. Itu tidak benar. Karena nanti kalau pakai sarung tangan, tangannya bisa akan kelibet. Kalau kelibet ikut ketarik. Kalau ketarik, hancur tangannya. Ya. Nah, yang benar adalah itu seperti yang di buletin biru itu, sebelah kiri atas. Sebelum kita melakukan kerjaan di bawah, kita periksa dulu waktu kita angkat kendaraan. Periksa dulu bawah, dudukannya udah benar belum. Kalau udah benar baru kita naikkan kendaraannya. Jadi namanya check and recheck itu harus perlu. Kemudian yang kelima adalah perencanaan persiapan kerja. Setiap kita melakukan pekerjaan kita harus punya perencanaan dan menyiapkan. Ya, contohnya kita disuruh kerja apa? Ya kita kapan kita mau kerja? Oh nanti 5 jam lagi atau 3 jam lagi. Apa aja rencananya? Apa yang kita rencanakan harus ditentukan. Kemudian kalau sudah ditentukan, baru kita persiapan. Persiapan apa yang harus kita siapkan? Mulai dari peralatannya, alat ukurnya, kesehatan kita, itu juga termasuk persiapan. Ya, harus kita perhatikan. Kemudian yang keenam yang disebut dengan pekerjaan yang cepat dan bisa diandalkan. Nah, sebagai profesional, itu kalian harus bisa bekerja dengan cepat tapi dengan tepat. Bukan cepat tapi dengan rusak. Ya. Bagaimana caranya? Adalah kita harus punya pengetahuan. Pengetahuan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita ukur, kenapa harus kita ukur, itu ada alasannya. Kita harus punya pengetahuan. Ya. Jangan sampai oh ininya mungkin. Pakai kemungkinan itu tidak tepat. Ya. Kalau orang teknisi profesional, dia harus akurat, tepat. Sebelum dia mengerjakan, dia punya alasan. Kenapa harus saya lakukan itu? Sebelum dia mengerjakan, untuk apa saya lakukan itu? Sebelum dia mengerjakan, bagaimana cara melakukan yang benarnya? Harus ada. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah selesai sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Jadi kita harus punya target waktu mengerjakan. Kalau mengerjakan sesuatu harus ada ketentuannya.
Mau berapa lama kita ngerjainnya? Jangan sampai ngerjain yang ringan tapi sampai 2 hari, itu nggak tepat. Customer nanti akan kecewa. Padahal kerjaannya gampang. Contohnya ganti oli mesin sampai sehari. Ngapain? Ya. Kalau kita udah tahu prosedurnya, tahu aturannya, pasti kita akan bisa bekerja lebih cepat. Asal ditunjang lagi dengan kita benar-benar mau dan benar-benar mau memperbaiki. Oke? Lanjut, yang ke-8 yang disebut dengan pemeriksaan hasil pekerjaan. Setelah kita melakukan suatu pekerjaan, itu harus kita tes, kita periksa kembali apakah yang kita kerjakan tadi benar atau tidak. Ada yang ketinggalan atau tidak. Ya. Atau di sekitarnya juga kita periksa, ada yang ditemukan kelainan enggak, walaupun itu bukan kerjaan kita, itu juga termasuk. Harus kita periksa. Bagaimana cara meriksanya? Ya paling enggak kita harus menggunakan namanya checklist. Pemeriksaan item yang sudah kita kerjakan 1, 2, 3, 4 apa. Ya. Jadi ada proses pemeriksaan hasil pekerjaan setelah kita selesai bekerja. Harus kita lakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan pekerjaan kita lebih pasti lagi. Kemudian yang ke-9, kalau sampai ada penggantian pada saat kita bekerja, part bekas itu juga harus kita simpan, kita kembalikan kepada pelanggan. Part bekas itu tentu cadang lah. Contohnya kalau dia ganti kampas rem, ya kampas rem bekasnya harus dikasihkan, ditunjukkan minimal. Pak, Bu, ini kampas remnya kita ganti ya. Ini yang lamanya seperti ini udah aus seperti ini, rusaknya seperti ini, sehingga udah nggak bisa dipakai, makanya kita ganti. Nah, selanjutnya terserah dari customernya. Oh enggak, kamu buang aja deh. Nah, enggak apa-apa, kita buang. Tapi sementara setelah kita selesai mengerjakan tadi, part bekas tadi harus dikumpulin untuk dijelaskan kepada pelanggan apa saja yang telah kita kerjakan, ya. Oke, lanjut. Yang 10 adalah disebut dengan tindak lanjut. Apapun yang sudah kita kerjakan, sudah kita selesaikan, customernya puas. Selanjutnya adalah kita meyakinkan bahwa pekerjaan kita itu benar-benar memuaskan pelanggan. Dengan cara gimana? Ya harus kita tes dulu. Tes jalan. Kemudian diperiksa sama yang lain. Tapi ini sebenarnya adalah bukan tugasnya teknisi, tapi tugasnya kepala regu atau istilahnya pimpinan kita, ya, yang di atas kita. Nah, itu adalah proses atau prinsip kerjanya seorang teknisi yang profesional. Ya, mulai dari pakaian kerja, pelindungan kendaraan, K3-nya, kemudian prosedur kerjanya, itu semua harus ada. Ya. Dengan cara menerapkan, pasti sebagai teknisi kita tidak lepas dari namanya 5S. Kalau istilahnya Jepang. Kalau di istilahnya kita ada 5R. Apa itu 5S? Apa itu 5R? Nah, contohnya di sini. Kita ngikutin aja Jepang ya. 5R yang disebut dengan seiri. Seiri itu adalah mindahin. Kita harus rajin. Bukan mindahin ada yang pindahin ke rumah, enggak. Jadi sesuatu yang di lingkungan kerja kita itu harus rajin kita rapihkan. Kita susun kembali, itu namanya dipindahkan. Namanya seiri. Nah, waktu kita mindahin tadi, kita pasti juga melakukan pemilihan mana yang masih kita pakai, mana yang udah nggak kita pakai lagi, mana yang perlu dibuang, namanya dipilah-pilah. Kemudian mana yang harus kita letakkan di atas, mana yang harus kita letakkan di bawah, itu namanya seito. Kalau istilah Jepang. Kemudian ada juga yang disebut dengan seiso. Seiso adalah sering membersihkan, dibersihkan. Waktu kita mindahin sambil milih-milih, sambil dibersihin, disusun. Dan selain itu pekerjaan peralatan di lingkungan kita kerja itu harus rutin kita bersihkan. Baik setelah kita kerja maupun kita mau mulai kerja itu juga harus dibersihkan. Ya, itu namanya seiso. Kemudian ada juga shiketsu. Dimana shiketsu tadi adalah kita harus menjaga bersih dan rapi, ya, jangan sampai ceroboh. Nah, itu dilakukan harus rajin.
Rajin itu shitsuke istilahnya. Rajin itu diawali dari diri sendiri, yaitu disiplin diri. Jangan sampai kita dikejar-kejar orang hanya untuk bersih-bersih doang harus dikejar-kejar. Itu enggak benar. Itu enggak menunjukkan seorang teknisi profesional. Oke ya. Kita lanjut. Dari semua itu tadi yang tadi Bapak bilang 5S itu adalah istilah Jepang. Kalau di Indonesia ada istilahnya 5R. Isinya pun sama. Artinya adalah merapihkan, kemudian merawat, membersihkan. Yang terakhir adalah rajin sama juga. Kalau kita nggak rajin, nggak bakal bisa kita jadi teknisi yang profesional. Dan kalau kita jadi bos, kalau kita mencari teknisi pun juga harus yang teknisi yang rajin. Ya. Kalau kita mau jadi teknisi, kalau kita mau jadi bos. Oke? Sampai di sini itu tadi 10 prinsip pengenalan 10 prinsip kerja seorang teknisi profesional. Oh, kok hilang? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, sesuai jadwal kita nanti akan selesai jam 11.30. Tapi Bapak ingatkan, karena ini hari Jumat, sebelum kita tutup, kita akhirin pelajaran ini, hari ini, Bapak ingatkan kembali tugas-tugas yang Bapak share di Google Classroom, itu kalian kerjakan. Ya, kalian kerjakan. Kalau kalian mau, karena itu nanti akan menjadi ilmu kalian, karena Bapak hanya bisa memberi itu doang. Kalau misalkan ilmu tadi bisa Bapak grojokin langsung dikasih gelas disuruh minum, mungkin kamu bisa, kalau bisa Bapak kasih, tapi itu nggak mungkin. Namanya ilmu di sekolahan itu adalah diawali dari diri sendiri, bukan dari guru. Ya, sehingga untuk belajar tadi kalian harus punya semangat. Semangat itu yang disebut dengan motivasi. Kalau kalian nggak punya motivasi, pasti akan susah untuk kita belajar apapun yang gampang. Ya. Satu, dua, tiga. Oke, Bapak ulang lagi ya absennya ya. Adit, Aditya, Anas, Ada, Pak. Anas, Fahmi Maulana, Ada, Pak. Fahmi Maulana, Ada, Pak. Krishna Revaldo, Ada. Rahmat Mulyana, Hadir. Muhammad Rifki Irawan, Hadir, Pak. Rizky Gusti, Hadir, Pak. Muhammad Fahmi. Hadir. Oke, siapa yang belum Bapak absen? Oke, udah semua ya. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Jadi hari ini kalian dapat istilahnya materi mengenai 10 prinsip kerja teknisi profesional, tapi itu hanya sebagian kecil dari ilmu yang kalian dapat. Yang kalian mau lebih banyak lagi, kalian buka saja buku yang udah Bapak share ke kalian. Tinggal masuk ke diri kalian atau ke otak kalian adalah tergantung dari kalian mau baca atau enggak. Ya. Nah, untuk mempermudah tadi jalannya adalah Bapak kasih tugas-tugas yang ada di classroom. Untuk itu tadi tugas yang belum pernah kalian kerjakan, silakan kerjakan. Ya. Oke, sampai di sini kelas hari ini kita tutup. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.